Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke uji kompetensi 3.2 Matematika kelas 10 semester 1. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 100x plus 500. X merupakan banyak potong kain yang bagian A. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 100 potong kain. Yang di sini berarti 100 potong kain itu kita anggap sebagai domain. Yang ini kita anggap sebagai domain. Nah, jadi berapa keuntungan yang diperoleh? Dan sekarang kita tulis di sini domainnya adalah, atau kita anggap sebagai X ya. X-nya dulu sama dengan 100. Dan fungsinya di sini adalah Fx sama dengan 100x ditambah 500. Nah, berarti yang Fx di sini adalah sebagai keuntungan. Yang Fx di sini, yang di sini kita tulis sebagai Y atau range ya, atau sebagai keuntungan di sini. Jadi sebagai untungnya. Jadi sekarang kita tinggal masukkan kalau X-nya 100. Jadi yang X100 ini kita masukkan ke sini. Jadi Fx di sini sama dengan 100 dikali X-nya ganti dengan 100 ditambah 500. Berarti 100 kali 100 adalah 10.000. 10.000 ditambah 500. Maka keuntungannya adalah 10.500. Jadi pedagang tersebut kalau menjual 100 potong kain, maka ia akan mendapat keuntungan 10.500. Soal bagian B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 500.000, berapa potong kain yang harus terjual? Berarti yang 500.000 di sini adalah sebagai daerah hasil atau kita anggap sebagai range ya, sebagai range atau di sini setara dengan Fx atau sama dengan Y. Dan sekarang kita tulis persamaan fungsinya di sini Fx. Nah, Fx di sini sama dengan 100x ditambah 500. Dan Fx-nya kita ganti dengan 500.000. Nah, jadi seperti ini maksudnya, sama dengan 100x nah ditambah 500. Jadi di sini untuk mencari x yang 500 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 500.000 dikurangi 500 sama dengan 100x. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita kurangkan 500.000 kurangi 500, ini menjadi 499.500. Nah, ini hasil pengurangannya di sini jadi 100x, maka x di sini sama dengan 499.500 dibagi 100. Ini habis. Nah, jadi banyaknya kain yang terjual itu harus 4.995 potong ya, untuk mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Soal bagian C, jika A merupakan himpunan daerah asal domain fungsi Fx dan B merupakan daerah hasil range fungsi Fx, gambarkanlah permasalahan berikut A dan butir A maksudnya dan butir B. Jadi untuk soal bagian C, kalau X-nya adalah sebagai domain, nah terus difungsikan terhadap dimasukkan ke dalam Fx sama dengan tadi 100x plus 500, maka ini menghasilkan daerah hasil atau range. Jadi kalau dibuat pemetanya seperti ini adalah X-nya, ini Y ya. Di sini dipetakan, di sini Fx. Nah, jadi seperti ini. Di sini isinya adalah tadi kalau 100 ya, 100 potong kain. Nah, jadi di sini 100, maka keuntungan yang dihasilkan di sini adalah 10.500. Nah, seperti ini. Jadi bulatannya ini perbesar saja. Nah, seperti ini. Dan sekarang ini yang kondisi A. Sekarang kondisi B. Fx-nya masih sama. Fx-nya adalah 100x plus 500
Dan sekarang yang diketahui adalah daerah hasilnya. Jadi di sini daerah hasilnya kita anggap Y di sini nilainya adalah 500.000. Maka di sini adalah daerah X-nya. Di sini daerah X tadi adalah 4.995. Jadi daerah X di sini kalau dipetakan difungsikan terhadap fx di sini yang nilainya di atas seperti ini, maka akan menghasilkan 500.000. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2, tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut jika ada. Dikatakan inverse, saya ulas terlebih dahulu. Kalau ada fx, ini menghasilkan y, atau fx itu kita bisa tulis sebagai y. Dan kalau dibuat inverse, jadi kalau dibuat inverse seperti ini, maka hasilnya menjadi x. Jadi kalau y diinverskan jadi x, x nanti diinverskan lagi menjadi y. Sekarang kita bahas yang bagian A. Di sini perhatikan fx itu sama dengan 2x kuadrat plus 5. Jadi yang ini kita tulis y sama dengan 2x kuadrat plus 5. Nah, maka cara penulisannya karena yang dicari sekarang nilai x ya, nilai x, maka di sini bisa ditulis menjadi y yang di sebelah kiri plus 5 pindah ke ruas kiri menjadi y min 5 sama dengan 2x kuadrat. Nah, sama dengan 2x kuadrat. Maka x kuadrat di sini sama dengan y min 5 per 2. Nah, jadi seperti ini. Maka nilai x di sini sama dengan akar dari y min 5 per 2. Nah, per 2 ya. Ini akarnya yang per 2-nya masuk nih. Nah, ini inverse-nya. Jadi yang ini adalah inverse-nya. Dan ini inverse, ini x ya maksudnya. Dan sekarang yang bagian B. Bagian B, gx di sini sama dengan 2x min 1 per 6. Kita tulis ini menjadi y sama dengan 2x min 1 per 6. Kita kali silangkan, ini kan per 1. Jadi ditulis 6y sama dengan 2x min 1. Nah, jadi 2x sama dengan 6y plus 1. Jadi x sama dengan 6y plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah inverse dari gx. Sekarang yang bagian C. Di sini kita tulis ulang hx sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2. Kita tulis di sini y sama dengan akar pangkat 3 x plus 2. Nah, di sini supaya akarnya hilang, akar pangkat 3-nya hilang, berarti kita pangkat 3 kan ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti yang ini menjadi y pangkat 3 sama dengan x plus 2. Berarti x di sini sama dengan y pangkat 3 kurangi 2. Dan ini adalah inverse dari hx ya. Jadi yang ini adalah nilai inverse-nya dari hx-nya. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 2.